warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar Ustaz Bukan, pokoknya satu pengajian gitu, katanya tentang kantin dan ini. Katanya kalau kita katanya kalau sepertiga malam bangunlah, nanti katanya disampaikan ayatnya 100 ayat, ayat sholat itu 100 ayat. Allah akan catatkan sebagai kantin kandidat itu. Benar itu Ustaz. Gimana? Allah catatkan apa? Nah, kan kalau sepertiga malam bangunlah katanya itu tahajud. Cukupkan ayatnya 100 ayat. Allah akan catatkan kita sebagai kandidat. Benar. Saya pernah dengar, tapi saya lupa di mana Ustaz. Ini gitu aja gitu. 100 ayat. Belum pernah baca hadisnya tentang harus 100 ayat. Ya, karena apa? Karena kalau di dalam surah Al-Muzammil ayat 20, Allah mengatakannya tidak 100 ayat. Ya. Allah katakan dalam surah Al-Muzammil ya. Ayat berapa? Ayat 20. Jadi Ibu boleh buka surah Al-Muzammil ayat 20. Apa yang Allah katakan? Yang Allah katakan adalah bahwa sholat malam itu jangan ditinggal. Ya. Allah mengatakan, alima an lan tuhsuhu fataba alaikum. Dimulai dari mana? Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Sesungguhnya Tuhanmu tahu bahwa kamu dengan sekelompok orang yang bersama kamu itu sholatnya ya kurang dari 2/3 malam atau kurang dari setengah malam, kurang dari sepertiga malam. Allah tahu itu. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Allah ya yang mengukur malam dan siang. Terkadang malamnya lebih panjang daripada siangnya. Terkadang sebaliknya. Alima allam tuhsuhu fataba alaikum. Jadi jangan khawatir ya, harus tengah malam pas. Allah tahu kalau kalian tidak akan bisa menghitungnya, apalagi belum ada jam saat itu. Ya. Lalu Allah mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Ya, saya bisa bacanya kulhu sama Anas. Oh, baca kulhu sama Anas. Ya, Bu. Iya, katanya cukupkan 100 ayat walaupun kulhu terus aja. Enggak tahu. Pokoknya 100. Ya, cukupkan paling tidak itu 100 ayat gitu. Ya, kalau ada hadisnya ya. Benar apa enggak gitu. Belum ya. Ya. Saya udah lupa juga tuh di mana saya. Ya. Jadi kalau menurut ayat Al-Muzammil tidak begitu ya. Yang mudah saja. Ya. Sebab apa? Sebab yang mudah kalau banyak itu terkadang jadi tidak mudah. Meskipun ayatnya hafal. Ya. Kita lihat saja setelahnya. Alima an sayakunu minkum marda. Allah tahu bahwa bakalnya di antara kalian ada yang sakit. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Dan yang lainnya lagi ada yang melakukan perjalanan jauh mencari rezeki. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Ada juga di antara mereka yang berjihad di jalan Allah.
Jangan ditinggal sholat malamnya. Faqra'u ma tayassara min. Ya, bacalah yang mudah dari Al-Quran. Ya, yang penting tidak ditinggal. Ya, surat pendek. Ya, itu tuh surah apa tuh? Surah Al-Muzammil. Ya, ayat 20 ayat terakhir. Ya, Bu. Jadi saya belum tahu hadisnya kalau harus digenapkan 100 ayat. Ya. Kenapa? Katanya kan usah 100 ayat gitu. Iya, maksudku karena itu bertentangan dengan asas ya. Bertentangan dengan asas. Jadi asas ibadah itu ya dasarnya Quran dan As-Sunnah. Mana dari Qurannya? Ya, jelas nggak ada. Apakah ada dari hadisnya? Aneh menurut saya. Aneh. Ya, baru dengar nih seumur-umur saya. Ya, dari Bu Yuli. Kalau dulu tuh emang ini bangunnya 2 jam sebelum ini ya, sebelum subuh kita bangun gitu. Nah supaya agak lama lah gitu Ustaz. Ya, gitu. kalau lamanya memang itu sunnah Rasul ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tadi kan dibaca 2/3 malam. 2/3 malam tuh berapa tuh? 2/3 malam itu taruhlah 7 jam. Sholat 7 jam itu. Karena satu malam itu 11 jam setengah kurang lebih. Ya. Jadi diusahakan, tapi semakin kesininya semakin susah untuk 2 jam sebelum subuh itu. Ya. Semakin kesininya susah gitu. Jadi kalau 2/3 malam tuh taruhlah 7 jam ya. Setengah malamnya ya 5 jam. Mudahnya ya. 1/3 malamnya ya 3 jam lah. 1/3 malam tuh. Jadi dari jam berapa? Dari jam 1:30 atau dari jam 2. Dari jam 1:30 sampai subuh. Kalau 1/3 ya, jadi kalau panjangnya panjang sholat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi tidak harus semua orang sholatnya panjang seperti Rasul. Ya, banyak yang tidak kuat. Ada 3 ya sahabat yang pernah sholat malam di rumahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja tuh? Ali, Ibnu Abbas, sama Ibnu Mas'ud. Ya, 3-tiganya mengatakan kita hampir mau tinggalkan saja. Kata Ibnu Mas'ud, baca surah Al-Baqarah. Nanti kalau surah Al-Baqarah sudah selesai, ini ruku nih. Ternyata nggak ruku, baca surah An-Nisa. Waduh. Apa ditinggal saja apa gimana ya? Kan nggak kuat itu, panjang sekali. Ya, jadi bukan sekedar 100 itu, 286 ayat kalau Al-Baqarah tuh. Ya, Bu. Nah, ruku nih nanti nih habis surah An-Nisa. Ternyata balik di surah Ali Imran. Ya, baru setelah itu ruku. Ali Imran selesai. Lihat tuh. Jadi panjang-panjang sekali. Maka Aisyah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi an 11 raka'ah. Rasul sallallahu alaihi wasallam kebiasaannya itu tidak lebih dari 11 rakaat baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Yusalliha arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Beliau melaksanakan sholatnya itu 4 rakaat. Ya. Tapi kamu jangan tanya tentang panjang dan bagusnya sholat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sholatnya bagus, bacanya bagus, panjang, jangan tanya itu. Ya, panjang. Jadi kalau yang Aisyah katakan panjang, panjang sekali. Ya, maka ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sunnah subuh hanya membaca qul ya sampai sama qulhu, ya surah Al-Kafirun sama Al-Ikhlas,
Di rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah. Aisyah katakan itu baca surat apa tidak ya? Ya, karena biasanya memang mengetahuinya sholat Rasul itu panjang. Ini sholat sunnah subuh kok cepat sekali. Ya, ternyata yang dibaca cuma surah Al-Ikhlas dan An-Nas setelah Al-Fatihah. Begitu ya, kalau tentang panjangnya panjang ya. Tapi kalau harus 100 rakaat genapkanlah 100 ayat misalnya. Belum pernah dengar kecuali hari ini. Bukan harus. Iya, kan yang dia apa namanya? Perintah atau anjuran usahakan. Ya, itu saya belum pernah tahu. Dasarnya dari mananya itu, Bu? Ya tahu ya kan saya enggak ngerti ini juga Ustaz, nggak ngerti hadis itu apa, makanya nanya gitu. Iya, saya katakan itu ya. Sekarang kan agak berat gitu. Masalahnya ya faktor ulah. Semakin kesini semakin berat gitu. Iya. Kalau ibadah kan la yukallifullah nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sekadar kemampuannya. Ya, bukan faktor U saja. Ya, faktor beban kerja juga sama. Bersambungan ya Ustaz ya. Iya. Tiap hari usahain. Begitu ya. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.